Guys, seru banget ini guys. Jadi kemarin kita udah bahas soal surat terbuka yang dikirim Presiden Masud, Presiden Iran ke masyarakat dunia, khususnya rakyat Amerika Serikat via Twitter. Jadi membypass banyak filter-filter media. Dan itu merubah pidatonya Donald Trump guys, yang seharusnya hari ini jam 9 pagi waktu Indonesia, dia itu ngasih pidato di Gedung Putih tentang rencana dia mundur, tarik mundur, meredakan ketegangan di Hormuz, bahkan menunda serangan Amerika Serikat ke Iran. Seharusnya itu isi pidato dia. Tapi gara-gara Iran bikin surat cinta kepada rakyat Amerika Serikat, pidato Donald Trump berubah guys. Lu penasaran gak sih jadi pidato apa yang dilakukan Donald Trump hari ini? Persis ya, hari Rabu tanggal 1 April waktu Amerika Serikat by the way. Lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman ya, hari ini hari yang menarik sih sebetulnya di Gedung Putih karena jam 9 tadi ya, Donald Trump itu habis bikin pidato dan pidato itu harusnya meredakan ketegangan di Hormuz. Tapi ternyata sebaliknya guys. Jadi teman-teman, yang beda nih dari pidatonya Donald Trump kali ini, dan ini betul-betul harus dicatat. Donald Trump itu biasanya memulai pidato menenangkan rakyat Amerika Serikat. Oh gak ada inflasi, oh harga minyak dunia baik-baik saja, oh Amerika Serikat menang terus. Nah yang kali ini agak beda. Kenapa? Dia gak lagi bilang Amerika Serikat berhasil nego sama Iran. Dia nggak lagi bilang Amerika Serikat sedang mediasi, sedang bernegosiasi, sedang ngobrol, sebentar lagi tercapai kesepakatan damai dengan Iran. Enggak, dia sama sekali nggak mention itu guys. Sama sekali dia nggak mention soal negosiasi dengan Iran karena nanti ketahuan ngibulnya bahwa dia sebetulnya sedang bernegosiasi dengan hantu belau guys. Sebetulnya nggak ada itu negosiasi, nggak ada. Yang ada malah apa? Donald Trump mengurangi serangan-serangan dia kepada NATO, kepada sekutu-sekutu Amerika Serikat. Dia jadi agak lebih halus nih sama NATO. Dari kemarin dia bilang dia mau keluar dari NATO lah. Dia bilang United Kingdom itu pecundang lah. Spanyol itu pengkhianat bangsa lah karena gak mau bantuin Amerika. Bahkan Presiden Prancis Macron dikata-katain sama dia. Soalnya Prancis tidak mengizinkan Amerika Serikat menggunakan lapangan terbang yang ada di Prancis demi kepentingan Amerika Serikat. Jadi semua negara sekutu NATO dikata-katain habis-habisan sama Donald Trump. Tapi kali ini beda. Dan dia gak lagi bilang bahwa dia siap gempur Iran. Dia juga gak bilang dia sedang mempersiapkan serangan darat ke Iran. Mungkin ini kabar baik. Tapi kalau lu kenal Donald Trump, lu ngerti lah dia ngomong A tapi besok bikin B guys. Karena pada saat yang sama, Donald Trump juga tidak bikin tanggal kapan konflik ini bakal stop, bakal berakhir. Kemarin dia bilang 2 minggu lagi, 3 minggu lagi. Selalu dia ngomong terus dan jadwalnya berubah-ubah terus setiap kali dia pidato. Nah kali ini dia gak ngasih tanggal kapan konflik Iran ini bakal berakhir. Nah this is new nih Donald Trump nih. Karena kalau lu lihat ya dalam periode kedua nih kepemimpinan Donald Trump, yang paling mencolok ya keputusan dia nyerang Iran. Karena semua presiden Amerika Serikat dari zaman dahulu selalu dijebak, dipancing, digoda oleh Israel buat nyerang Iran, tapi nggak dilakukan. Bush nggak terjebak, Obama nggak terjebak. Giliran si Clinton juga termasuk yang nggak terjebak loh. Ketika Donald Trump masuk ke lubang jebakan Batman itu guys. Dan suka nggak suka, trademark Donald Trump nanti ya sama seperti George Bush 1 yang masuk ke Perang Teluk 2. Trademark Donald Trump adalah Perang Iran guys. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, Donald Trump itu memulai harinya di bulan April tanggal 1. Ini agak ajaib. Dengan apa? Dia masuk ke proses persidangan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Ini yang pertama sepanjang sejarah loh. Ada presiden datang ke persidangan Mahkamah Agung. Karena lu jadi bertanya-tanya sebetulnya ada pemisahan kekuasaan gak sih? Antara yudikatif, eksekutif, yudikatif seperti yang diajarkan mereka nih kepada rakyat Indonesia juga. Tapi faktanya di sini ada salah satu bentuk intervensi nih. Kok bisa-bisanya ya presiden Amerika Serikat yang masih aktif bertugas datang ke persidangannya Mahkamah Agung loh. Ini pertama kali nih sepanjang sejarah planet bumi bahwa ada presiden eksekutif melakukan intervensi bisa dibilang kepada kekuasaan yudikatif guys. But anyway, this is Donald Trump guys. Dan kalau kita lihat pidatonya Donald Trump, dia bangga banget tuh berhasil menerobos masuk ke persidangan Mahkamah Agung. Dan dia juga bangga banget berhasil meluncurkan serangan ke Iran tanpa persetujuan Kongres. Nah ini salah satu trik demokrasi. Kalau lu pengen bikin perang nih melawan negara lain, harus ada persetujuan anggota DPR. Begitupun di Amerika Serikat. Tapi strateginya presiden-presiden Amerika Serikat apa ya? Namanya juga negara licik ya. Jadi dia bisa bikin, ini bukan perang, ini operasi militer, ini operasi khusus. Jadi yang namanya negara demokrasi itu bullshit guys. Sebetulnya rakyat itu gak berhak kok ngasih suara. Rakyat itu cuma budak guys di negara demokrasi. Budak oligarki, budak pengusaha-pengusaha senjata alat perang. Mereka bisa lakukan apapun yang mereka mau tanpa persetujuan rakyat. At the end of the day itu yang penting.
Apa? Cuan guys. Karena di tanggal 1 April guys, itu NASA ini sedang mencatat rekor yang luar biasa. Apa? Dia meluncurkan Artemis 2. Buat apa? Ini project NASA pengen kembali ke bulan, nancepin bendera lagi, membuktikan kekuasaan kehebatan Donald Trump, kehebatan Amerika Serikat. Dengan apa? Project kembali ke bulan, mendarat lagi di bulan. Tapi tentu saja yang namanya Donald Trump ya, di pidato itu dia mention soal project Artemis beberapa detik doang. Abis itu ya pusat perhatian dunia harus balik lagi ke Donald Trump. Kenapa? Karena setelah itu dia langsung ngebahas lagi soal kisah sukses dia di Iran. Dan kenapa Amerika Serikat harus bersatu padu mendukung Donald Trump. Karena per hari ini menurut Donald Trump udah ada lebih dari 1 lusin prajurit Amerika Serikat yang tewas di Teluk di Iran. Gara-gara serangan Iran maksudnya. Dan dia bilang juga gak ada jalan keluar nih dari perang ini yang smooth. Jadi gak ada jalan keluar yang gampang lah buat Amerika Serikat. Dan uniknya setelah pidato itu, dia malah bilang Amerika dalam 5 tahun terakhir kepemimpinan Amerika Serikat udah berhasil menunjukkan kemenangan. Dan sekarang di periode keduanya Donald Trump, Amerika bakal menang lebih besar lagi. Winning bigger than ever before, kata Donald Trump. Dari sini teman-teman bisa lihat Donald Trump ini either halu atau ya kena tipu sama pembisiknya. Lucu nih guys. Dan dia bilang we're going to finish the job. Dia bakal menyelesaikan pekerjaan PR ini. Dan dia akan menyelesaikannya dengan sangat-sangat cepat. Mungkin dia mau merujuk kepada peristiwa Maduro ya. Dimana Maduro itu berhasil diculik sama tentara Amerika Serikat. Ya tentu saja karena Venezuela itu koruptornya banyak. Bakal jenderal-jenderalnya Maduro sendiri yang gelar karpet merah supaya presidennya diculik. Supaya cuan bareng lah. Seru nih, banyak pengkhianat guys. Tentara-tentara itu banyak yang pengkhianat guys. Termasuk jangan-jangan di negara. Dan lagi-lagi yang namanya Donald Trump kan namanya juga sales ya. Dia jualan perang ini, jualan ketakutan. Dia bilang ya Iran itu gak boleh punya senjata nuklir. Padahal Iran gak punya senjata nuklir. Ini sama aja kayak ketika Saddam Hussein ditudul. Dan lagi-lagi dia bilang negara Iran sedang membangun kekuatan rudal balistik yang bisa mengancam negara Amerika Serikat. Padahal ya Iran gak punya kemampuan nembak rudal lintas benua guys. Belum ada kekuatan rudal yang sangat cepat, iya. Yang bisa belok-belok sendiri di udara, iya. Tapi rudal yang bisa melintasi planet bumi ini belum ada dia. Pyongyang mungkin punya guys, tapi Iran setahu gua nggak ada. Jadi ini hoax lah. Kalau nggak dari kemarin dia udah ngebom tuh instalasi militer yang ada di negara-negara Eropa Barat tuh atau di Amerika. Faktanya kan nggak, karena nggak punya juga dia. Tapi dari sini kita bisa lihat ya Donald Trump itu lagi-lagi jualan ketakutan bahwa Iran ini musuh bersama, musuh planet bumi guys, musuh Amerika Serikat. Dan dia bilang meskipun rudal balistik Iran sudah dihancurkan pabrik-pabriknya, industrinya, kapasitas produksinya, tapi dia lagi-lagi nggak menjelaskan sebetulnya Amerika Serikat udah berhasil ketemu gak sih nuklirnya Iran? Udah berhasil menghancurkan gak sih program nuklirnya Iran? Kok kayaknya setiap hari berhasil sukses terus menghancurkan program nuklir Iran? Jangan-jangan memang gak ada program nuklirnya guys. Dan dia berulang kali bilang bahwa Iran itu sudah kalah, Iran itu sudah hancur. Tapi gak ada buktinya guys, termasuk ketika Donald Trump bilang angkatan laut Iran itu sudah hilang dari Iran, maksudnya udah musnah. Tapi faktanya sampai detik ini Hormuz masih dikuasai oleh Iran. Jadi nggak ada bukti nih dari pernyataannya Donald Trump. Bahkan Iran sendiri udah berulang kali kasih tahu posisi dia, program nuklir dia itu murni untuk tujuan damai. Cuman ya berulang kali mereka dituduh nih sama media-media barat bahwa mereka bentar lagi, selangkah lagi, selalu ya selangkah lagi, 2 hari lagi, 2 minggu lagi makin dekat membuat senjata nuklir. Padahal sampai sekarang pun gak kelihatan tuh di mana ya nuklirnya. Tapi satu yang menarik dari pidato Donald Trump, dia mengakui bahwa ada ribuan tentara tambahan yang baru saja meluncur ke Timur Tengah. Karena apa? Karena negara-negara Teluk sekutunya Donald Trump, raja-raja Arab, sudah minta Donald Trump segera menyelesaikan peperangan ini. Dan negara-negara sekutu, maksudnya raja-raja Arab, selalu bilang Teheran itu masih kuat, harus dibombardir lagi. Meskipun ya Donald Trump udah berulang kali bilang Amerika Serikat udah selesai, Amerika Serikat harusnya sudah menang dalam 2 minggu ini. Tetapi hari Rabu tadi ya dia bilang Amerika Serikat bakal menyerang Iran dengan lebih kuat lagi, lebih brutal lagi, lebih ekstrim lagi dalam 2-3 minggu ke depan. Tapi guys, ya begitu serangan dilakukan, apa yang terjadi ya? Harga minyak naik, popularitas Donald Trump turun. Akibatnya Amerika nahan serangan. Jadi labil nih Amerika Serikat guys. Dan kalau lu lihat ya pidatonya Donald Trump, dia berulang kali bilang mereka punya misi yang strategik dan udah mau selesai misi ini. Tapi sayangnya dia juga gak ngasih tahu kapan
bakal dilakukan serangan darat buat mengambil nih uranium Iran. Atau kapan dia akan melakukan serangan untuk mengamankan Selat Hormuz, ambil alih Selat Hormuz dari Iran. Sampai sekarang pun dia tidak ada ngomong soal itu. Bahkan faktanya, anehnya Donald Trump malah bilang berulang kali bahwa fasilitas nuklir Iran yang dibom tahun lalu sudah mengakibatkan Iran tidak mungkin beroperasi lagi. Bahkan gak bisa lagi mereka mengakses situsnya karena udah dikubur, dibombardir sampai hancur beberapa meter ke bawah. Dan Amerika Serikat udah naruh satelit di sana. Jadi kalau seandainya Iran bergerak aja, jalan aja, itu mereka bakal ngebom lagi, lebih keras lagi. Dan suka gak suka ya Donald Trump ini faktanya guys, dia itu udah dekat deadline. Karena ada deadline di Amerika Serikat, deadline-nya 60 hari. Dan dalam 60 hari kalau lu melakukan operasi militer, lu butuh persetujuan dari Kongres, anggota DPR di sana. Karena ada yang namanya War Powers Act, undang-undang tentang kekuatan militer dalam situasi perang ya. Kalau lu mau melanjutkan misi operasi militer, bisa memang tanpa persetujuan Kongres. Tapi dalam 60 hari, lu harus minta persetujuan dari anggota DPR. Kalau seandainya operasi militernya mau dilakukan dalam jangka panjang. Nah sayangnya teman-teman udah tahu ya, popularitas Partai Republik itu makin nyungsep, popularitas Partai Demokrat makin tinggi. Ujung-ujungnya Kongres bisa-bisa dikuasai oleh Partai Demokrat, musuhnya Partai Republik, Partai Donald Trump. Di sini artinya nih harusnya Donald Trump itu jelasin loh strategi diplomatik dia gimana, misi luar negeri dia gimana supaya dia dapat dukungan nih dari sekutu, dari NATO buat berdamai, buat menundukkan Iran. Tapi sayangnya di pidato itu dia juga nggak jelasin strategi dia apa. Dia nggak ada ngomong tentang strategi diplomatiknya Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan damai atau minimal gencatan senjata lah. Udah berulang kali loh Donald Trump bilang bahwa dia habis ngobrol sama top manajemennya Iran, bahwa ada positive talk, bahwa dia sudah berdiskusi dengan pemimpin Iran. Tapi ya sayangnya itu kan versi Donald Trump. Kalau versi Iran berulang kali mereka bilang mereka nggak pernah tuh diajak negosiasi sama Amerika Serikat. Jadi orang-orang jangan-jangan bener Donald Trump ini halu nih, jangan-jangan ngomong sama tembok. Dan meskipun ya Donald Trump kalau lihat ya dari hari Senin itu berulang kali nyerang terus NATO, sekutu-sekutunya, dikata-katain habis-habisan ya sama Donald Trump. Cuman ya kali ini agak unik nih karena dia nggak lagi ngata-ngatain NATO. Bahkan dia nggak sebut NATO sama sekali. Tapi satu yang unik, dia malah bilang negara-negara yang selama ini mengandalkan suplai minyaknya dari Hormuz harusnya sekarang mulai bergerak nih secara aktif untuk bantu melindungi jalur perairan di Hormuz. Karena negara-negara yang selama ini mengandalkan minyaknya melewati Selat Hormuz, ya harusnya mereka seneng dong, harusnya mereka ambil kesempatan dan ya turut merayakan keberhasilan ini menurut Donald Trump. Nah ini agak aneh juga sih Donald Trump. Jadi dia pengen banget negara-negara lain itu mendukung dia sebetulnya. Bahkan dia bilang lu harus pergi ke selat itu, go to the strait and take it kata dia. Maksudnya ambil tuh selatnya. Karena pekerjaan yang sulit itu udah selesai. Maksudnya membombardir Iran, menghancurkan angkatan laut Iran. Jadi ini harusnya gampang. Nah sebetulnya dia tujukannya ke sekutunya Inggris buat bersama-sama merampok Iran, merampas sumber daya di Iran, mengambil alih negara Teluk maksudnya. Cuman ya sayangnya ya lu tahu ya Donald Trump kan punya program America First. Dan ini janji dia kepada para pemilihnya bahwa dia tidak akan membawa negara Amerika Serikat ke peperangan yang tidak ada ujungnya dengan negara lain. Tapi dia gak berhasil nih memenuhi janji dia. Dan dia juga gak ngejawab tuh banyak pertanyaan dari wartawan. Karena banyak partai Republik, anggota partai Republik itu gak setuju dengan konflik yang terjadi di Iran. Dan ketika dia ditanya nih tentang soal rakyat Amerika yang komplain soal harga gas, harga bensin yang naik terus, dia malah bilang cuma masalah kecil, ini cuma kenaikan dalam jangka pendek doang. Dan dia coba mengalihkan perhatian wartawan bahwa Amerika adalah negara yang paling hebat, negara yang paling hot, negara yang paling yahut dibandingkan negara manapun di dunia ini. Dan rakyat Amerika sebetulnya sangat-sangat diuntungkan, terutama dengan adanya program Big Beautiful Bill yang sudah berhasil menjadi undang-undang tahun lalu guys. Ya faktanya ekonomi Amerika Serikat kayaknya makin gak jelas nih, makin gak stabil guys. Apalagi kalau lu lihat setelah harga bensin naik, siap-siap aja ya lu kalau jadi rakyat Amerika, artinya biaya hidup bakal naik tinggi. Masalahnya Donald Trump juga gak ngasih solusi nih. Kalau krisis ekonomi berkelanjutan, terus gimana nih nasib rakyat Amerika yang gak bisa membayar harga yang lebih mahal itu. Tapi menurut Donald Trump ini uniknya ya,
perang yang panjang, perang yang berkelanjutan ini adalah salah satu bentuk investasi buat anak cucu lo, rakyat Amerika. Lucu nih Donald Trump. Bahkan dia sampai mention soal perang Korea, perang Vietnam yang terjadi berlarut-larut, ujung-ujungnya menguntungkan rakyat Amerika. Agak aneh guys presiden Amerika ini. Tapi ya sudahlah guys. Anyway, ya itulah presiden negara paling powerful di dunia saat ini. Ternyata halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Anyway, ya itulah presiden negara paling powerful di dunia saat ini. Ternyata perang ini adalah bentuk investasi jangka panjang guys buat anak cucunya. Sayangnya lu bukan rakyat Amerika ya. Kalau lu rakyat Amerika mungkin lu berbangga hati karena ada presiden lu yang memikirkan nasib masa depan anak cucu lu ya. Dengan menjajah negara lain, mengekstraksi harta kekayaan sumber daya alam di negara lain demi kepentingan bangsa negara Amerika Serikat. Nah buat teman-teman mungkin dari sudut pandang rakyat Amerika hebat juga nih Donald Trump ya. Tapi kalau dari sudut pandang lu yang bukan rakyat Amerika Serikat, ngeri gak sih? Kalau ada negara yang sedemikian powerful, militer nomor 1 di dunia, punya sudut pandang kacamata yang gak ada empati sama sekali dengan kematian rakyat di negara lain, anak-anak kecil di negara lain, cuma demi merampas sumber daya alam dari negara lain. Demi kepentingan bangsanya sendiri, rakyatnya sendiri, katanya sih begitu. Menurut lu itu agak absurd gak? Dan ini membuat lu jadi bertanya-tanya gak sih? Apakah dunia ini menjadi lebih aman ke depannya nih? Atau jangan-jangan justru makin chaos. Karena Amerika Serikat udah berulang kali ngasih kode buat sekutunya, khususnya Inggris, buat join menjajah, merampok sumber daya alam Iran guys. Dan bukan cuma Inggris loh. Lu tahu kan perang Iran ini siapa yang panas-panasin? Arab Saudi. Negara-negara Arab dari kemarin udah terus ngegas, ngompor-ngomporin Donald Trump buat menghujani Iran dengan rudal-rudal guys. Nah menurut teman-teman gimana nih guys? Jujur menurut gue agak ajaib pidatonya Donald Trump kali ini. Karena dia tumben-tumbenan gak cari damai. Tumben-tumbenan gak ngeklaim dia lagi negosiasi damai dengan Iran. Tumben-tumbenan dia gak ngata-ngatain NATO. Jangan-jangan dia punya misi terselubung guys. Supaya Iran lengah. Nanti di belakang layar dia serang tuh ground troopsnya. Menurut teman-teman ini justru menunjukkan Amerika Serikat siap berdamai. Atau jangan-jangan siap melakukan serangan yang lebih brutal lagi nih. Karena udah ada ribuan prajurit Amerika Serikat di Timur Tengah. Termasuk kapal-kapal mereka. Menurut kalian ini kabar baik gak sih buat Indonesia? Atau justru itu kabar buruk nih buat Indonesia? Yang sampai saat ini rakyatnya masih hobi bakar bensin. Udah kayak pakai narkoba. Kalau sehari gak ngisi bensin pusing kepala rakyat Indonesia. Hobinya pakai narkoba. Namanya bensin. Ini sinyal bahaya gak sih buat negara kita guys? Bahwa perang ini bakal jadi perang yang berkepanjangan. Karena dia sampai mention perang Vietnam, dia sampai mention perang Korea. Menurut gua ini kode yang ngeri sih. Ini kode keras nih buat rakyat di seluruh dunia harus bersiap melihat program investasi jangka panjang Amerika Serikat dalam perang ini guys. Kalau menurut lu gimana? Apa yang lu ambil dari pidato Donald Trump itu? Tuliskan dong pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.